Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Junaidi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kurikulum Merdeka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan walaupun hanya via online. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan ke Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Well, we are from group 3, class B. We want to explain about modul ajar di SMP Negeri 6 Satap Pambuang. Let me introduce myself. My name is Haslinda as the moderator for today, and my member of group are Mutiara Febrianti and Sufyan. Well, untuk mengefisienkan waktu, I invite for the first speaker by Sufyan. Time is yours. Okay, thanks for the time. So, I would like to explain about 3 points. Yang pertama yaitu kompetensi pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah asesmen dalam modul ajar. Nah, pada modul ajar yang telah kami telah ini ada beberapa kompetensi awal peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyapa orang-orang ketika bertemu dan mampu mengucapkan selamat tinggal ketika ingin berpisah. Kompetensi awal yang kedua yaitu peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri dan diri orang lain. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan kegiatan setiap hari atau kegiatan sehari-hari. Nah, kompetensi pada modul ajar yang telah kami telah ini ada pada bagian kedua atau poin B. Nah, kalau terkait dengan kompetensi awal, biasanya itu dijelaskan pada bagian awal-awal di sebuah modul ajar. Nah, lanjut pada poin yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Nah, pada modul ajar yang telah kami telah ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu berbicara tentang hobi. Artinya peserta didik ketika telah selesai atau ketika sudah melakukan proses pembelajaran, peserta didik ini diharapkan mampu untuk menyampaikan atau mendeskripsikan hobi mereka. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu membuat kalimat menggunakan personal pronoun. Dan yang terakhir yaitu adalah peserta didik mampu memperkenalkan orang lain. Nah, lanjut ke poin yang terakhir yaitu adalah asesmen dalam modul ajar. Nah, pada modul ajar yang telah kami telaah, asesmen atau penilaian yang dilakukan ada 2 kriteria. Yang pertama yaitu dari proses belajar berupa proses catatan atau deskripsi kerja saat diskusi kelompok. Kemudian yang kedua ada penilaian akhir dengan skala nilai 10 sampai 100. Nah, rubrik penilaiannya yaitu terkait dengan sikap, baik itu sikap pada proses pembelajaran ataupun pada kegiatan diskusi kelompok. Nah, pada penilaian sikap ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial dengan masing-masing bobot skor 1 sampai 4 dengan pernyataan-pernyataan yang telah disediakan. Nah, contoh pernyataannya yaitu saya berdoa sebelum melakukan kegiatan, saya melaksanakan ibadah sholat tepat waktu, saya berani mengakui kesalahan jika memang bersalah. Dengan keterangan bahwa jika angka 1 keterangannya itu sangat jarang, angka 2 jarang, angka 3 sering, dan 4 selalu. Okay, I think that's enough for my explanation. I back to the moderator. Thank you. Okay, thank you so much for the first speaker. Well, we move to the second presenter by Mutiara Febrianti. Time is yours. Okay, thank you for the time. So, I will explain the next material. Nah, bisa dilihat pada slide terdapat gambar dari modul yang kami telah
Nah, jadi model pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan problem-based learning. Dan untuk media pembelajaran menggunakan buku teks, laptop, LCD, dan PC. Nah, untuk langkah-langkah tersebut sudah sesuai model problem-based learning mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi serta berkolaborasi. Sementara media yang digunakan membantu siswa memahami dan mendiskusikan materi secara efektif. Nah, dengan demikian, langkah-langkah mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan asesmen yang telah ditetapkan. Next slide. Saran atau perbaikan. Nah, untuk saran mungkin lebih meningkatkan penggunaan variasi media pembelajaran agar lebih menarik, seperti video yang relevan tentang hobi yang bisa meningkatkan motivasi belajar. Dan mungkin juga menambahkan elemen refleksi setelah pembelajaran untuk memberikan siswa kesempatan merenungkan pemahaman dan pengalaman mereka. Nah, untuk perbaikan mungkin mempertimbangkan penggunaan penilaian per asesmen untuk mendorong siswa saling memberikan umpan balik yang dapat meningkatkan keterlibatan dan keterampilan interpersonal mereka. So I think enough for me. I return back to the moderator. Oke, thank you so much for the second presenter. Ya, jadi itulah tadi penjelasan mengenai modul ajar kami di SMP Negeri 6 Satap Pambuang. Adapun kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu modul ajar bahasa Inggris kelas 7 telah dirancang dengan jelas dan terstruktur dengan fokus utama pada pengembangan keterampilan komunikasi siswa melalui teks lisan, tulisan, dan visual dalam beragam konteks. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan itu mencakup kemampuan berbicara tentang hobi dan penggunaan personal pronoun secara tepat. Asesmen yang digunakan baik melalui penilaian proses maupun penilaian akhir itu sejalan dengan tujuan pembelajaran dan memastikan siswa tidak hanya memahami materi saja tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam interaksi mereka. Ya, itulah tadi kesimpulan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.